Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Top News. Kita lanjutkan informasi di hari ini. Dana bansos 1 triliun rupiah ternyata disalahgunakan penerimanya untuk judi online pada tahun 2024. Temuan itu hanya pada satu bank. Bisa jadi jumlahnya jauh lebih banyak jika pengecekan dilakukan di rekening bank lain. Apakah pemilik rekening sendiri yang memakai rekeningnya untuk judi ataukah ada pihak lain yang memakai rekening mereka? Kabar menghebohkan datang dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Lembaga ini menemukan adanya penerima bantuan sosial yang dipakai untuk judi online. Jumlahnya tak main-main, mencapai 1 triliun rupiah untuk penyaluran bansos tahun 2024. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap sebanyak 571.410 orang yang nomor induk kependudukannya terdaftar sebagai penerima bansos aktif bermain judol. Temuan PPATK ini didapatkan usai mencocokkan nomor rekening antara penerima bansos dengan para pemain judol. Dari jumlah tersebut, ada indikasi temuan bahwa nik yang tercantum juga terlibat dalam tindak pidana korupsi hingga tindak pidana terorisme. Ya, kita masih baru satu bank ya. Baru satu bank. Jadi kita cocokin nicknya. Ternyata memang ada ada nick yang penerima bansos yang juga menjadi pemain judol. Ya, itu 500.000 sekian. Nick bansos yang kita terima dari Pak Mensos kita cocokkan dengan nick terkait dengan judol gitu. Itu aja. Judol, korupsi sama pembiayaan terorisme. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan semua rekening penerima bansos memang diserahkan ke PPATK untuk dianalisis. Dengan adanya temuan itu, maka pihak Kemensos akan mengevaluasi penyaluran dan penerima bansos. Seluruh rekening yang pernah menerima bansos dari Kementerian Sosial, kita serahkan sepenuhnya kepada PPATK untuk dianalisis, untuk dieksplor. Hasil cepatnya seperti tadi yang sudah diungkapkan, baru pada satu bank aja, data di tahun 2024, lebih dari 500.000 rekening penerima bansos yang diduga main judol. Ya, Gus. Nah, ini tentu menjadi sesuatu yang penting buat kami untuk mengevaluasi ke depannya. Penyaluran itu dilakukan setiap 3 bulan sekali. Oke. Jadi setiap 3 bulan sekali dilakukan pemutakhiran dan tentu penerima bansos juga terus berubah. Bisa jadi di triwulan pertama dapat, di triwulan 2 dia udah nggak dapat lagi karena ada pemutakhiran. Kaitan bansos dan judi online memang sempat menjadi kontroversi pada Juni 2024 silam. Kala itu pada 13 Juni 2024, Menko PMK Muhadjir Effendi menyampaikan bahwa keluarga korban judi online yang mengalami kerugian materi dan psikologis karena anggota keluarganya kecanduan judi bisa dimasukkan ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan menerima bansos. Ini bagian dari advokasi dan pendampingan sosial melalui Satgas Pemberantasan Judi Online. Sejumlah pihak mengaku khawatir dengan pernyataan Menko PMK itu karena khawatir bahwa dana bansos bisa kembali disalahgunakan oleh pelaku judi dalam keluarga tersebut. Kala itu, MUI tegas menolak dengan argumentasi bahwa berjudi adalah pilihan sadar dan bukan akibat penipuan, jadi tak layak menerima bansos. Akhirnya Presiden Jokowi pada 19 Juni 2024 menegaskan tidak ada bansos untuk pelaku judi online. Ia mengklarifikasi bahwa pemerintah tidak berniat memberikan bansos kepada pelaku judi. Yang diusulkan Muhadjir hanya pendampingan bagi keluarga korban. Terkait temuan PPATK saat ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan akan mendalami lebih lanjut apakah rekening yang bersangkutan dipakai sendiri untuk judi online atau ada pihak lain yang memanfaatkannya. Jika mereka sengaja, benar-benar sengaja memanfaatkan bansos untuk kepentingan lain, karena bansos itu jelas peruntukannya, maka kita akan alihkan kepada mereka yang lebih berhak. Ya nanti kita teliti dengan PPATK. Kan apakah mereka ini digunakan secara individu ya atau menjadi bagian dari jaringan atau dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi penerima manfaat ini tidak tahu apa-apa. Ini yang akan kita dalami. Masih banyak kemungkinan di situ, tetapi jelas bahwa
rekening itu, dari rekening itu dimanfaatkan untuk judol atau hal-hal yang terkait dengan terorisme atau juga tadi dengan narkotika. Judi online di Indonesia termasuk tindak pidana dengan ancaman hingga 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Jika bansos digunakan untuk judi online, ini merupakan masalah serius. Menghapus penerima bansos karena terindikasi judi online saja tidak cukup. Sebab masalahnya ada pada promosi dan praktik judi online yang tidak mampu diberantas pemerintah. Karena itu, edukasi yang gencar dibutuhkan agar judi online tidak merajalela. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.